pemerintahan Presiden Jokowi adalah rezim anti-Islam. Bahwasanya masa depan Islam ini terancam jika rezim ini dibiarkan terus untuk berkuasa. Ini menarik, harus kita jawab. Jujur, ada pihak-pihak yang sampai detik ini belum menerima Jokowi jadi presiden. Apa sebabnya? Jokowi adalah rakyat jelata. Mereka nggak terima mengapa presiden kita harus rakyat jelata. Tapi sadarlah bagi Anda semua, mayoritas rakyat Indonesia ini adalah rakyat jelata yang tidak suka dengan feodalisme. Maka pemimpin Indonesia yang akan datang, apapun yang akan terpilih, bukan yang gagah-gagahan, bukan yang jago-jagoan, bukan yang petatang-petenteng. Tapi pemimpin Indonesia yang akan datang tetaplah representasi rakyat jelata yang berbicara dengan lisan rakyat, yang hadir bersama rakyat dan merepresentasikan rakyat jelata. Dikarenakan kita tidak butuh pemimpin yang hanya pandai menata kata dan hanya pandai berbicara. Kalau orang cuman pandai menata kata, cuman pandai berbicara, mestinya dia tidak jadi presiden dong. Mestinya dia jadi juru bicara presiden. Setuju nggak kira-kira? Orang yang cuman pandai berkata dan menata bahasa, pandai bicara, mestinya jadi juru bicara kepresidenan, jangan jadi presiden. Berikut ini 6 indikator rezim anti-Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acap kali kita mendengar framing yang menuduh pemerintahan Presiden Jokowi adalah rezim anti-Islam. Tuduhan ini selalu kita dengarkan sejak awal pemerintahannya, bahkan sudah di setengah akhir periode yang kedua ini juga. Bahkan kita sering membaca di grup-grup WhatsApp, di media sosial lainnya, framing yang menakut-nakuti umat bahwasanya masa depan Islam ini terancam jika rezim ini dibiarkan terus untuk berkuasa. Ini menarik, harus kita jawab karena selalu menggunakan slogan-slogan agama. Tentunya kita akan menjawabnya dengan nurani dan akal sehat, pun dengan hujjah agama. Kita ingat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali cuma naungan Allah. Hari apa itu? Yakni ketika manusia dibangkitkan di yaumil mahsyar. Hanya saja 7 golongan manusia dinaungi. Yang nomor 1 disebutkan di sana, imamun adil, pemimpin yang adil, raja yang adil, pemerintah yang adil. Apa sih yang disebut dengan adil di sini? Mengutip penjelasan guru kita, ulama karismatik yang sangat menginspirasi saya, dan saya sangat mengagumi sekali nasihat-nasihat beliau, yakni Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau mengatakan adil itu ing panggonane. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan sesuatu sesuai dengan posisinya. Sampai di sini saya coba ingin memahami, pemimpin yang adil yang baik menurut Islam itu bukan yang teriak-teriak bela Islam, bukan, itu slogan soalnya. Bukan yang kemudian menggunakan jubah agama, bukan, karena itu pakaian. Pemimpin yang baik menurut Islam itu adalah saat dia diberikan amanah sebagai pemimpin, dia menjalankan amanah sesuai dengan perannya dan dia maksimalkan bekerja seutuhnya untuk kepentingan rakyat.
Sampai di sini saya jadi paham bahwasanya Presiden Jokowi sudah menjalankan perannya ing panggonane, bukan sekedar slogan, bukan sekedar kata-kata dan omongan. Dikarenakan kita tidak butuh pemimpin yang hanya pandai menata kata dan hanya pandai berbicara. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang siap bekerja, mengabdi untuk kepentingan rakyat. Walaupun dari mulutnya dia tidak mengatasnamakan agama, tidak keluar slogan-slogan agama dari lisannya, tetapi dia bekerja sesuai dengan peran dan tugasnya. Itu pemimpin yang islami, bukan yang pandai berkata dan bersilat lidah. Kalau orang cuman pandai menata kata, cuman pandai berbicara, mestinya dia tidak jadi presiden dong. Mestinya dia jadi juru bicara presiden. Setuju nggak kira-kira? Orang yang cuman pandai berkata dan menata bahasa, pandai bicara, mestinya jadi juru bicara kepresidenan, jangan jadi presiden. Karena untuk jadi presiden kita butuh pemimpin yang betul-betul bekerja demi kepentingan rakyat. Baik, kita ingin menjawab framing yang mengatakan rezim ini anti-Islam. Saya ingin menelisik alasan mereka menuduh. Apa sih alasan mereka yang menuduh tersebut? Yakni yang pertama, alasan mereka di zaman ini ulama dikriminalisasi. Saya cuma ingin ajukan pertanyaan balik, ulama yang mana? Pada faktanya orang yang katanya dalam tanda kutip disebut ulama yang ditangkap itu bukan dikriminalisasi, memang berbuat kriminal. Jelas fakta hukumnya, jelas vonis pengadilannya, dipidananya memang gara-gara memang berbuat kriminal. Ya nggak perlu kita uraikan apa kriminalnya sebetulnya, karena memang sudah jelas ini ada buktinya, jelas di muka pengadilan dan sudah divonis bersalah atas perbuatan kriminal yang dilakukannya. Dan itu pun cuma 1, 2, 3, nggak banyak sebetulnya. Sedangkan di Indonesia ini ada ribuan kiai, ada ratusan ribu orang alim, ya aman-aman saja. Ada jutaan santri yang belajar agama, aman-aman saja. Malah santri di zaman sekarang diapresiasi sedemikian rupa, semua berijazah, semua santri bisa kuliah, bahkan santri berprestasi bisa masuk akpol, bisa masuk akademi militer, bisa masuk fakultas kedokteran dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, ada beberapa oknum yang dilabeli ustadz yang ditangkap oleh Densus 88 karena memang mereka adalah ideolog. Orang-orang yang berperan sebagai ustadz ideolog yang perannya mengindoktrinasi ideologi menyimpang terkait dengan kelompok-kelompok teroris yang selama ini sudah dikutip oleh Densus 88. Walaupun mereka playing victim, ulama ditangkap, padahal jelas-jelas ada buktinya, terbukti di persidangan. Cuman saya menyayangkan memang selevel ideolog terorisme ini kok vonisnya lemah sekali, ringan sekali. Vonisnya cuma 3 tahun penjara. Padahal sebetulnya korban indoktrinasi mereka sangat banyak sekali. Jadi berhenti dulu kita membela orang-orang yang berlabel ustadz, berkedok ustadz, tapi mengajarkan indoktrinasi pelajaran yang salah. Apa yang mau kita benarkan ketika orang mengajarkan agama tapi mengajak jamaah murid yang dia ikuti untuk melawan negara, mengkafir-kafirkan negara? Nggak ada benarnya yang sedemikian rupa. Jadi berhentilah kemudian playing victim itu. Kemudian yang kedua, kata mereka, ciri rezim ini anti-Islam adalah ormas Islam dibubarkan. Nanti dulu kita lihat apa yang dia maksud dengan ormas Islam dibubarkan. Ada banyak ormas Islam di negeri ini tumbuh subur. Bahkan ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah baik-baik saja, bahkan semakin maju dan berkembang. Coba kita lihat perkembangan NU yang sungguh luar biasa, perkembangan Muhammadiyah juga sungguh luar biasa dengan amal usahanya. Ini kan sungguh luar biasa. Adapun ormas semacam Hizbut Tahrir Indonesia, ya mesti bubar dong. Mengapa bubar? Karena bertentangan dengan ideologi negara kita. Mereka hendak menegakkan khilafah. Yang jelas-jelas perjuangan menegakkan khilafah itu nggak ada perintahnya, nggak ada syariatnya, nggak ada perintah dalam Quran dan hadis untuk menegakkan khilafah.
menjadi masalah ketika orang hendak menegakkan khilafah, maka dia akan membubarkan negaranya sendiri. Ketika HTI dibiarkan, hanya mengelur waktu sebetulnya untuk kekacauan di republik ini. Mereka sedikit saja berani nyeleleh, HTI itu sedikit saja berani mentogut-togutkan negara ini. Mereka sedikit saja berani demo berjilid-jilid, apalagi kalau mereka banyak jungkir balik negara kita ini. Kalau menurut saya terlambat membubarkan HTI karena mereka parasit. Masa depan Indonesia terancam, keutuhan negara kita terancam. Coba tanya dengan orang Hizbut Tahrir tersebut. Misi mereka apa? Mengganti negara kesatuan Republik Indonesia dengan pemerintah khayalan mereka, khilafah internasional. Walaupun ini produk gagal, di Timur Tengah sudah gagal. Negara-negara Timur Tengah pun sudah melarang, bahkan mendakwahkan khilafah di Timur Tengah. Hizbut Tahrir ini dieksekusi mati, sama seperti di Arab Saudi. Lalu ujuk-ujuk dibawa ke Indonesia, mentang-mentang kita negara demokrasi. Jadi sama sekali justru sebetulnya pembubaran ormas semacam HTI ini cara menyelamatkan Islam, bukan anti-Islam. Cara menyelamatkan Islam agar Islam tetap utuh sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Lalu ada ormas juga katanya yang tidak diperpanjang masanya, izinnya. Yaitu salah ormas itu sendiri. Dia ormas tapi merasa berada di atas negara. Tidak boleh. Tidak ada satupun ormas yang boleh merasa di atas negara. Nggak boleh. Walaupun dia berlabelkan agama. Ini sudah merasa di atas negara, merasa lebih berwenang daripada aparat kepolisian. Yang begini namanya main hakim sendiri. Termasuk juga yang belakangan Khilafatul Muslimin. Sudah dia tidak mendaftar, tidak izin sebagai ormas. Kemudian mengajarkan paham yang anti ideologi negara, anti negara kesatuan Republik Indonesia. Justru sebetulnya cara menyelamatkan bangsa dan negara kita dan cara menyelamatkan Islam itu sendiri, kelompok-kelompok predator begini memang wajib untuk dibubarkan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, indikator kata mereka rezim ini anti-Islam, pesantren dituduh teroris, sarang teroris. Ini playing victim lagi nih kerjaan mereka ini. Coba saya pengen tanya, ada nggak dari pemimpin kita di negara kita yang keluar perkataan pesantren adalah sarang teroris? Nggak ada. Yang ada itu data di BNPT, 198 pesantren di Indonesia ini terindikasi terafiliasi dengan kelompok teror. Karena rata-rata yang ditangkap oleh Densus 88 itu terhubung ke 198 pesantren ini. Dan pesantren ini memang sudah mengindoktrinasi santri-santrinya, hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya juga haram, Pancasila togut, NKRI ini sistem kufar dan lain sebagainya. Dan ini data ini harus dibuka. Saya malah mendukung pemerintah untuk membuka data ini. Jangan dibiarkan sedemikian rupa. Dan kita nggak perlu baperan dong. Mengapa saya nggak baperan? Karena saya percaya betul pesantren memang bukan sarang teroris. Coba kita ambil data umum sajalah. Jumlah pondok pesantren di Indonesia ini 28.800 pondok pesantren. Yang katanya terindikasi terafiliasi kelompok teror hanya 198. Berarti hanya 0,7% yang dikatakan terafiliasi kelompok teror itu. Sedangkan ada 99,3% pesantren yang masih setia NKRI. Lu ngapa kita baper? Akui saja kenyataan. Ada memang pesantren-pesantren yang mencuci otak santrinya untuk mengajarkan sesuatu yang salah. Malah sekarang saya mengajak kepada segenap orang tua, hati-hati ya masukkan anak ke pondok pesantren. Jangan sampai anaknya masuk pesantren katanya belajar agama, lalu mengkafir-kafirkan orang tuanya sendiri, membid'ah-bid'ahkan amaliyah mayoritas muslim di Indonesia ini, lalu mengkafir-kafirkan pemerintah, rusak negara kita. Warning kepada orang tua, masukkan anak kita ke pesantren yang benar. Jangan masuk kemudian jadi parasit. Dia beragama tapi dia parasit. Ini yang disebut dengan khawarij. Khawarij itu ada loh, fakta. Sejarah menunjukkan ada khawarij. Hadis-hadis sahih menyampaikan banyak betul dalil tentang khawarij. Khawarij itu siapa? Orang yang katanya belajar agama, mendalami agama dan sangat agamis, tapi orang yang berbeda dengan dia kafir semua. Nah ini warning bagi kita semua. Dan saya nggak baper karena ada 23.372 pondok pesantren
yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Nah, selamat 1 abad Nahdlatul Ulama dengan pesantren yang begitu banyak. Artinya memang sekitar 87% pesantren di Indonesia ini terafiliasi Nahdlatul Ulama. Sisanya hingga 99,3% tetap setia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Malah saya mendukung pemerintah membuka data ini agar orang tua waspada, nggak sembarangan masukin anaknya ke pondok pesantren. Kemudian yang berikutnya, mereka juga menuduh pada poin keempat, saya dengar-dengar mengapa rejim ini dianggap anti-Islam, karena orang berhijab dicurigai. Cara ini sopo? Siapa yang bilang orang hijab di negara ini dicurigai? Tidak. Sekarang begini, cobalah kita lihat di mana-mana orang berhijab kok sekarang. Coba kita datang ke sekolah, di mana-mana murid di sekolah entah sholat entah enggak, mereka itu berhijab rata-rata. Coba bandingkan dengan zaman Orde Baru lah. Saya masih ingat betul di zaman itu anak SMP, anak SMA, kalau pakai hijab malah ditakut-takuti sama gurunya. Awas lu ya, kalau kamu pakai hijab nanti susah dapat pekerjaan. Mau masuk tentara, mau masuk polisi, nggak bisa pakai hijab itu. Zaman dahulu jarang sekali kita ngeliat orang pakai hijab. Ibu-ibu kondangan pakai sanggul kan. Nah zaman sekarang di mana-mana kita lihat orang pakai hijab. Jadi saya pikir memang nggak masuk akal tuduhan bahwasanya orang pakai hijab dicurigai. Justru sekarang ini hijab sudah menjadi budaya kita. Dan ini kan menunjukkan syiar Islam terus berkembang dan tidak ada yang anti dong. Termasuk juga masalah masjid. Indonesia Raya tercinta ini negara dengan jumlah masjid terbanyak. Coba kita ingin berpikir sedikit waras ini. Di Brunei Darussalam jarak masjid berkilo-kilo. Orang mau Jumatan saja masih jalan kaki jauh kalau nggak punya kendaraan. Di Malaysia juga begitu, masjid jauh-jauh jaraknya. Jajal kayak pelesiran dulu ke Brunei, ke Malaysia biar tahu. Ke Timur Tengah juga begitu, jarak masjid itu diatur sedemikian rupa jauh-jauh. Makanya mungkin orang Arab kaget kalau datang ke Indonesia. Alangkah banyak masjid di Indonesia ini, berdekatan. Bisa satu masjid, satu RT itu 2-3 masjid bahkan di Indonesia ini. Dan kalau di negara-negara Arab itu hanya pemerintah yang punya kewenangan mendirikan masjid. Termasuk di Malaysia dan di Brunei Darussalam dan lain sebagainya. Kalau di negara-negara Eropa, masyarakat bikin masjid itu pun atas izin pemerintah. Hanya di Indonesia, di mana masyarakat bebas bikin masjid. Kalau kita mau buka datanya, mungkin sebagian besar masjid di Indonesia ini belum punya sertifikat wakaf. Saya ulangi ya. Sebagian besar masjid se-Indonesia ini rata-rata belum punya sertifikat wakaf tanah. Saking bebasnya maksud saya. Bahkan rata-rata masjid di Indonesia ini tidak punya IMB, nggak punya izin mendirikan bangunan. Di Arab mana bisa begini bro? Nggak bisa. Di Arab itu harus izin semuanya, harus pemerintah yang menentukan. Jangankan masjidnya, jadi imam masjid ditunjuk pemerintah, khotib Jumat ditunjuk pemerintah. Nah kita, imam masjid bebas, sesuai demennya takmir masjid. Khotib Jumat bebas, tinggal takmir masjid mengejadwal siapa. Dan kalau di Arab Saudi ada khotib atau imam masjid yang khutbahnya menjelek-jelekkan pemerintah, langsung ditangkap, dipecat, diganti dengan khotib yang baru. Nah di Indonesia ini, kalau kata orang Lampung, mapas, kata orang Lampung, di Indonesia ini betapa banyak khotib yang menggunakan mimbar khutbah, mimbar Jumat yang suci, tapi untuk mencaci pemerintah. Bukan mengingatkan umat kepada iman dan takwa, malah justru untuk mencaci maki pemerintah. Ini menurut saya kebebasan yang kebablasan. Penggunaan agama untuk kepentingan yang salah. Ini kamuflase namanya. Nah, lantas kemudian ketika mereka diingatkan karena sudah kebablasan, kembali lagi playing victim, rejim anti-Islam. Padahal memang kita yang kebablasan. Subhanallah. Juga agak nggak masuk akal sih kalau nuduh Pak Jokowi anti-Islam. Beliau rajin ibadah, beliau rajin tahajud, berangkat ke Mekah, masuk ke dalam Ka'bah. Nah kita belum tentu dong. Kemudian yang berikutnya poin kelima, indikator yang mereka sampaikan rejim ini anti-Islam. Ulama-ulama yang mengkritik pemerintah, mengkritik presiden maupun wakil presiden, kemudian dipidanakan. Yang mana? Saya ingin ditunjukkan ulama yang mana yang dipidana gara-gara mengkritik Presiden Jokowi. Tidak ada.
Memang ada riwayat beberapa oknum yang katanya labelnya ustadz, labelnya gus, labelnya ulama tersebut sering nyaci maki presiden, mencaci maki wakil presiden. Tetapi mereka tidak dipidana gara-gara mencaci maki presiden atau wakil presiden, justru mereka dipidana atas kasus pidana yang lainnya. Jadi jangan sampai kemudian kita menuduh yang bukan-bukan. Ada peristiwa pidananya dan jelas sekali vonis hukumnya. Jadi kembali, ini adalah playing victim. Ini fitnah yang sengaja disebar. Atau begini, antum mau nggak? Saya pakai kata antum nih ya. Antum mau nggak kalau hukum Islam ditegakkan beneran? Atau mirip negara-negara di Arab lah, yang kata antum itu, oh menegakkan hukum Islam beneran. Kalau mau pakai hukum Islam beneran, kita nggak bisa lagi mengkritik pemerintah, nggak bisa. Dieksekusi, gagal di negara-negara Arab. Kalau kita mengkritik pemerintah, oke, kita nggak mau serepresif itu membayangkannya. Kalau pakai etika saja, etika Islami loh, minimal secara moral. Ketika kita bicara tentang moral, Nabi SAW telah bersabda, "Man ahana sultana ahanahullah." Barang siapa yang menghina raja, menghina presiden, menghina sultan, ahanahullah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Maka coba Anda lihat, bagi warga bangsa Indonesia, Anda saksikan semua orang yang menghina presiden, endingnya dia pasti berbuat kehinaan. Saya ulang lagi ya, semua yang menghina presiden, endingnya pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Ada saja perbuatan hina yang dia kerjakannya sehingganya dia terhina. Ini rumus moral loh. Nabi bersabda ini bukan membual. Beliau betul-betul mengingatkan kita, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, suatu hari nanti pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Oke, kalau antum semua nggak mau disebut pemerintah, begini, sultan. Sultan itu siapa? Raja, presiden, wakil presiden. Hati-hati. Apalagi mengajak rakyat ini kudeta, ngelawan pemerintah. Lagunya sok-sok ngelawan, sok-sok berani melawan sultan. Kalau mau ngikut betul hukum Islam, yang suka ngebangkang tuh, melawan aparat penegak hukum, melawan TNI, melawan Polri misalnya, apalagi tepuk dada mengatasnamakan agama, jihad fisabilillah. Dengar nih hadisnya, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa bisa beralasan. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak loyal dengan pemerintah, dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, dalam keadaan melawan aparat penegak hukum, mata mitatan jahiliyah, maka awas, matinya mati jahiliyah. Jadi orang-orang yang mati dalam keadaan melawan negara, melawan pemerintah yang sah, bukan mati syahid, mati jahiliyah. Ini penting untuk diingatkan bagi kita semua. Nah, sekarang yang keenam, indikator kata mereka rezim ini anti-Islam, selalu gaduh. Enggak, saya tanya begini, yang bikinnya jadi gaduh siapa sih sebetulnya? Ada sekelompok orang yang memang kerjaannya ngeramein sesuatu. Menteri Agama mengatur volume stoa jadi rame. Bukan Menteri Agama yang salah, tapi kita yang ngegaduhin itu. Masalah zikir jadi rame, jadi gaduh. Mengapa sih ada oknum-oknum yang mengatasnamakan agama selalu bikin gaduh? Demo berjilid-jilid, selalu demo-demo. Apa tujuan demo itu kalau bukan untuk gaduh? Apa tujuan demo yang berjilid-jilid nggak pernah berhenti itu? Kecuali adalah upaya masif untuk mempengaruhi masyarakat agar tidak percaya dengan pemerintah yang sah. Ini indikasinya tampak sekali sebetulnya. Yang bikin gaduh itu sebetulnya siapa? Kita sedang bekerja, kita sedang berkarya, ada orang yang kerjanya demo saja. Ini kan gaduh sebetulnya. Baik, saya ingin tegaskan mengapa ada kegaduhan. Ada pihak-pihak yang sampai hari ini memang belum menerima Jokowi jadi presiden. Jujur saja lah, jujur, ada pihak-pihak yang sampai detik ini belum menerima Jokowi jadi presiden. Apa sebabnya? Jokowi adalah rakyat jelata. Mereka nggak terima mengapa presiden kita harus rakyat jelata. Jokowi mewakili, merepresentasikan rakyat jelata. Nah, banyak orang-orang yang masih berpikir feodal, cara hidupnya feodal,
yang nggak terima dengan ini semua. Coba orang-orang yang suka membanggakan keturunan, membanggakan nasab, itu kan feodalisme sebetulnya. Saya kembali lagi bahwasanya presiden yang merepresentasikan rakyat jelata, wajahnya representasi rakyat jelata, cara bicaranya representasi rakyat jelata, kehidupan backgroundnya representasi rakyat jelata. Nah, banyak orang yang nggak terima. Mengapa bukan yang darah biru? Mengapa bukan yang darah hijau, kan begitu? Mengapa bukan keturunan yang begini dari nasab tertentu yang mulia misalnya? Mengapa bukan yang punya bintang misalnya? Mengapa bukan orang yang kaya raya misalnya? Mengapa bukan orang yang tampak gagah dan jagoan? Mengapa? Tapi justru representasi rakyat jelata. Karena Indonesia adalah negara yang terlalu lama dijajah. Mayoritas masyarakat modern ini tak suka calon pemimpin yang terlalu gagah, sok jago, petantang petenteng. Apa Anda mau calon pemimpin seperti zaman dahulu, ngeritik dikit tangkap? Kalau nggak mau gaduh senyap. Ingat ya, kalau nggak mau gaduh senyap. Zaman dulu di Petrus, orang nyelelek dikit Petrus, tembak tahu-tahu mati. Apa Anda maunya senyap begitu? Nah, sekarang ini yang bikin gaduh itu adalah kelompok-kelompok yang memang bikin recok sebetulnya. Yang nggak terima sampai hari ini presidennya siapa. Jadi watak-watak feodalisme gitu. Tapi sadarlah bagi Anda semua, mayoritas rakyat Indonesia ini adalah rakyat jelata yang tidak suka dengan feodalisme. Maka pemimpin Indonesia yang akan datang, apapun yang akan terpilih, bukan yang gagah-gagahan, bukan yang jago-jagoan, bukan yang petatang petenteng, tapi pemimpin Indonesia yang akan datang tetaplah representasi rakyat jelata yang berbicara dengan lisan rakyat, yang hadir bersama rakyat dan merepresentasikan rakyat jelata, bukan yang gagah-gagahan, jago-jagoan, petantang petenteng dan lain sebagainya. Sampai di sini saya ingin menarik kesimpulan bahwasanya perbedaan pilihan politik itu sangat wajar sekali. Tapi percayalah, siapapun presiden sudah ditakdirkan oleh Allah, dan presiden 2024 ini juga nanti yang bakal terpilih pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bekerja bagi orang-orang politik, silakan berkompetisi bagi para calon-calon di masa yang akan datang, tapi yakin percayalah semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun presiden terpilih, walaupun kita nggak milihnya, kita tetap harus menerima ia sebagai pemimpin kita agar Indonesia menjadi negara hebat, negara maju sejajar dengan negara-negara hebat di dunia internasional. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.